yang melihat rahasia para hamba itu diantaranya kayak orang-orang yang mukasyafah, yang mampu melihat masa lalu seseorang, bisa melihat hati orang. Atau kalau bukan orang yang mukasyafah, para indigo itu biasanya juga ada yang bisa. Ada juga orang yang ilmu melihat wajah, lihat garis tangan. Ilmu-ilmu itu kan ada ya. Dan itu kan beberapa berisi tentang rahasia-rahasia hamba. Makanya di sini itu bahasanya bukan mukasyafah saja, tapi ittala'a. Man ittala'a ala asraril ibad, barang siapa yang mampu melihat rahasia para hamba, walam yatakhallaq birrahmatil ilahiyati, dan belum mampu berakhlak dengan kasih sayang yang ilahiyah, kana ittila'uhu, maka penglihatannya tersebut fitnatan, menjadi fitnah alaihi, atasnya, wasababan lijarril wabali ilaihi, dan menjadi sebab lijarril wabali ilaihi, untuk menarik kerusakan kepadanya. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita. Kita sampai pada hikmah 133. Itu halamannya halaman 4. Halaman 4, 2, 3, halaman 3 paling bawah. Halaman 3 paling bawah. Dilanjut nanti halaman 4. Qala Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu an, man ittala'a ala asraril ibadi walam yatakhallaq birrahmatil ilahiyati, kana ittila'uhu fitnatan alaihi wasababan lijarril wabali ilaihi. Man ittala'a ala asraril ibadi, barang siapa yang mampu melihat rahasia para hamba. Yang melihat rahasia para hamba itu diantaranya kayak orang-orang yang mukasyafah, yang mampu melihat masa lalu seseorang, bisa melihat hati orang. Atau kalau bukan orang yang mukasyafah, para indigo itu biasanya juga ada yang bisa. Ada juga orang yang ilmu melihat wajah, lihat garis tangan. Ilmu-ilmu itu kan ada ya. Dan itu kan beberapa berisi tentang rahasia-rahasia hamba. Makanya di sini itu bahasanya bukan mukasyafah saja, tapi ittala'a. Man ittala'a ala asraril ibad, barang siapa yang mampu melihat rahasia para hamba, walam yatakhallaq birrahmatil ilahiyati, dan belum mampu berakhlak dengan kasih sayang yang ilahiyah, kana ittila'uhu, maka penglihatannya tersebut fitnatan, menjadi fitnah alaihi, atasnya. Fitnah itu bisa ujian, bisa cobaan, bisa ujian, bisa cobaan. Wasababan lijarril wabali ilaihi, dan menjadi sebab lijarril wabali ilaihi, untuk menarik kerusakan kepadanya. Itu saya Ibnu Athaillah As-Sakandari dahulu seperti itu. Kemudian saya Ibnu Abbad menjelaskan hikmah ini. Al-muttali'u, adapun orang-orang yang mampu melihat alas syara'iri, melihat rahasia-rahasia hamba, allati taqtadi wujubal aibi, yang menyebabkan, yang menarik, yang menyebabkan terjadinya keharusan adanya aib. Mudahnya, sederhananya,
Barang siapa yang mampu melihat rahasia hamba yang itu adalah aib. Idza lam yatakhallaq. Itu bisa menjadi khabarnya al-muttali'un. Iku idza lam yatakhallaq, tatkala belum mampu berakhlak. Berakhlak itu bersikap dan berperilaku ya. Bahkan berpikir juga ada akhlaknya. Idza lam yatakhallaq, tatkala dia orang-orang yang mampu melihat rahasia hamba itu belum mampu berperilaku, sapa sahibuhu, pemiliknya penglihatan tadi, birrahmati, berperilaku dengan kasih sayang, al ilahiyati, yang bersifat ilahiyah. Jadi kasih sayang yang bersifat ilahiyah itu berarti bukan pamrih. Kalau kasih sayang yang bersifat bukan ilahiyah, pamrih berarti. Apa ar-rahmah al-ilahiyah? Di sini dijelaskan. Fayarhamu, rahmah kasih sayang yang bersifat ilahiyah itu adalah fayarhamu, dia sohibu al-mutali, orang yang melihat itu, fayarhamu al-mudnibina, mengkasih sayangi orang-orang yang berdosa. Mengasihi atau kasihan dengan orang-orang yang berdosa. Jadi ada orang berdosa bukan malah dipentungi, tapi dikasihi. Kok sayang ya orang seperti itu, kok sampai umur tua kok tidak selesai judinya, tidak selesai minumnya. Itu dikasihani. Wa yahlumu 'ala dzalimina, sabar dan memaafkan orang zalim. Yahlumu 'ala zalimin, sabar dan memaafkan kepada orang yang zalim. Orang kalau dizalimi itu kan perlu kesabaran. Nah, setelah kesabaran, orang yang baik itu memaafkan, sabar dan memaafkan. Siapa sing iso ngono? Yo Kanjeng Nabi. Contohnya buahnya. Rasulullah begitu dilempar waktu di Taif itu, ya kan? Itu kemudian malaikat saja ingin menimpakan gunung, malaikat gunung ingin menimpakan gunung ke orang-orang itu, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau. Jangan seperti itu. Yang ketiga, ar-rahmah al-ilahiyah itu wa yasfuhu anil jahilin, mengampuni orang bodoh. Di orang bodoh itu bukan dasar bodoh gitu, bukan. Tapi diampuni. Wa yuhsinu ilal musiina, dan berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat jahat. Berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat jahat. Pernah dengar ceritanya Jadullah Qur'ani, yang itu anak kecil disuruh belanja ke warung oleh orang tuanya, kalau pulang mesti nyuri coklat. Nah, itu sampai bertahun-tahun begitu. Nah, suatu saat dia itu lupa, tidak nyuri coklat. Malah penjualnya tanya begini, kok coklatnya gak digowo loh? Saya kan gak beli, kan tiap kamu keluar pasti ngambil coklat. Dan itu saya ikhlaskan kepadamu. Bahkan ke depan besok kalau kamu ingin tetap ngambil coklat, itu memang sudah saya ikhlaskan. Yaitu orang wa yuhsinu ilal musiin, orang-orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek. Wa yar'afu bi ibadillah ajmain, berbelas kasih kepada seluruh hamba Allah. Jadi hamba Allah itu dia melihat dengan pandangan kasih sayang. Ya kalau mau dalil Al-Qur'annya mana ya jelas sekali. Al-Anbiya, surat Al-Anbiya ayat 107 kalau tidak salah. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidaklah engkau Muhammad
kami utus kecuali untuk menjadi rahmat ke alam semesta. Semuanya loh, alam semesta. Maka kita itu membuat kacamata di dalam diri kita sebagai apapun. Sebagai orang tua, kalau melihat anaknya dengan kacamata kasih sayang. Nggak usah Valentine Day, tiap hari, tiap detik itu harus Valentine. Harus kasih sayang, kita melihatnya begitu. Fa innahu yakunu dzalika, ya, termasuk menjadi guru itu juga harus dengan perspektif, dengan landasan kasih sayang. Memarahi, menegasi, bersikap tegas itu juga dengan kasih sayang. Kasih sayang lillahi ta'ala nggih, rahmatan lil alamin itu. Fa innahu yakunu dzalikal ittila'u fitnatan alaihi. Maka penglihatan tersebut kalau belum mampu berakhlak seperti itu tadi, yang ada berapa akhlak itu tadi? Ada 5. Ar-Rahmah al-Ilahiyah itu ada 5 tadi contohnya. Kalau belum mampu bersikap seperti itu, maka penglihatannya menjadi fitnah. Tidak hanya ujian tapi juga sudah menjadi fitnah alaihi untuknya. Nah, ini tadi kan ceritanya tentang orang-orang yang mampu melihat rahasia para hamba. Orang yang melihat rahasia para hamba itu bukan hanya orang yang mukasafah, bukan orang yang indigo, bukan orang yang mampu meminta informasi kepada jin, bukan orang yang mampu melihat rekaman alam seperti video yang direkamkan gitu. Bahkan ada istilahnya sekarang itu time traveler, pejalan lintas waktu, ya, bisa mundur, bisa ke depan, terutama ke belakang. Nah, bahkan orang-orang yang mampu melihat rahasia hamba karena memegang dokumennya. Tahu maksud saya? Nemu dokumen. Nah, itu bukan hanya orang yang seperti saya ceritakan mulai indigo, mukasafah dan lain-lain tadi. Orang kok nemu dokumen, nah, rekaman orang ini pernah berbuat jahat, CCTV orang ini berbuat jahat, umpamanya begitu. Itu kan rahasia para hamba. Tapi kalau nanti itu tidak dengan rasa kasih sayang, ya itu menjadi fitnah bagi dirinya. Atau dengan mata kepala ngerti sendiri bahwa kayak nang kali pacaran gitu. Ya, tidak hanya pacaran, kali berbuat yang tidak senonoh. Yang tahu cuma 1 orang itu pun termasuk dalam hal-hal seperti ini. Nah, lebih khususnya kalau dikontekskan dengan al-hikam secara umum, sebetulnya sebagaimana saya jelaskan kemarin, orang-orang yang belajar mujahadah, riyadhah, kemudian sergap wirita, tafakur, itu biasanya akan dianugerahkan oleh Allah termasuk mukasafah seperti itu, mampu melihat rahasia para hamba. Itu dituturi atau dinasihati oleh Syekh Ibnu Athaillah seperti tadi. Jadi harus mempunyai ar-rahmah al-ilahiyah yang tadi ada 5 itu, yaitu mengasihi mereka, orang-orang yang berbuat dosa, merasa kasihan dengan orang yang berbuat dosa. Yang kedua, sabar dan memaafkan orang dolim. Yang ketiga, mengampuni orang bodoh. Yang keempat, berbuat baik kepada yang berbuat jelek. Yang kelima, berbelas kasih kepada seluruh hamba Allah. Itu nasihatnya seperti itu. Li'anna dzalika yu'addihi ila ru'yati nafsihi. Karena sesungguhnya saat seseorang yang mampu melihat rahasia para hamba itu dan belum mampu atau tidak mampu berakhlak dengan ar-rahmah al-ilahiyah tadi, maka yu'addihi ila ru'yati nafsihi, akan mendatangkan sikap memandang dirinya atau riya atau pamer, atau bahasa yang terkenal sekarang flexing.
wa isti'dhami amriha, dan memandang agung, memandang besar perkara ru'yati nafsihi. Jadi dirinya itu menjadi sombong, tinggi, menganggap dirinya besar. Wala ujbi bi amalihi, wala ujbi bi amalihi, dan mengagumi amalnya. Wat takabburi ala ghairihi, dan takabur. Takabur ala ghairihi, ya takabur itu takabur ala ghairihi. Wa hadza, sikap-sikap ini tadi, huwa a'dhamul fitnah. Sikap-sikap ini itu adalah fitnah terbesar. Wa yakunu dzalika sababan. Wa yakunu dzalika, yang menyebabkan, wa yakunu dzalika sababan illa jarril wabali, yang menyebabkan menarik ila jarril wabali, kepada kerusakan, menarik ke kerusakan, gitu aja kalau bahasa Indonesia nih. Ilahi, kepada diri orang yang al-mutali tadi, orang yang mampu melihat. Man idda min idda idda min id manid da'i man idda aihi. Oh, enggak salah gitu di sana. Man idda'aihi li sifati rabbi. Oh, salah mocone, salah. Min idda'aihi li sifati rabbihi. Seperti ya, min badal ya. Seperti menganggap dirinya bersifat seperti Tuhannya. Jadi nek orang itu menganggap dirinya agung, lalu takabur, itu kan seperti sifat-sifat Tuhan. Tuhan itu kan maha agung. Wa munaza'atihi likibriyaihi wa adhamatihi, dan merebut kebesaran dan keagungan Allah. Wa hadza huwa a'dhamul wabali, inilah kerusakan terbesar. Wa ghayatil hizzi wan nakali, dan puncak kehinaan dan penderitaan. Al-khizyi itu ada yang memanai dosa, ada memanai kehinaan. Wan nakali, sebagian guru saya membaca wan nikali, tapi bisa dibaca wan nakali, ya nakal itu penderitaan, orang menderita. Oke, saudara-saudara dan bapak-bapak rahimakumullah, itu kalau bisa disimpulkan, itu nasihat bagi orang-orang yang mampu melihat rahasia orang lain, baik dengan mata indranya maupun dengan mata indra keenamnya yang dinamakan indigo, mukasyafah, maupun berinteraksi, berkomunikasi dengan makhluk lain dan yang lain-lain, atau dengan menemukan dokumen, menemukan rekaman CCTV dan lain-lainnya. Maka harus mampu bersikap ar-rahmah al-ilahiyah. Tapi wabil khusus terkait dengan orang-orang yang bertasawuf, bertorikoh, sergap wiritan, sergap cegah dahar, cegah melek, maka itu kaitannya dengan mukasyafah. Secara umum Al-Hikam kan membicarakan itu. Nah, penglihatan-penglihatan seperti itu di dalam
banyak perbincangan kan kadang-kadang disalahpahami. Karena tidak ada yang mampu melihat yang gaib kecuali Allah. Ya benar memang. Cuma beberapa tafsir yang gaib itu surga, neraka, malaikat, arsy. Itu yang gaib yang itu. Jin itu bukan yang gaib. Dasarnya itu Quran surat Saba ayat 14. Falamma qadaina 'alaihil mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atahu falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labisu fil adzabil muhin. Quran surat Saba ayat 14. Tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, Nabi Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Kalimat yang pertama ini artinya jin tidak tahu kematian Nabi Sulaiman. Di beberapa tafsir sudah sampai 1 tahun loh meninggalnya Nabi Sulaiman itu dengan berdiri, dan jin tidak tahu. Artinya jin tidak tahu yang gaib. Jin itu bukan makhluk yang tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah, bukan gaib yang itu bukan termasuk kategori itu. Dasarnya apa ya? Ini surat Saba ayat 14 ya. Maka tatkala ia tersungkur, Nabi Sulaiman karena meninggalnya dalam keadaan berdiri, tongkatnya dimakan rayap, lalu tongkatnya hancur, Nabi Sulaiman jatuh. Nah, baru jin itu tahu. Ini menunjukkan, taulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan. Nah, di sini menunjukkan ayat ini bahwasannya jin yang diketahui oleh banyak orang itu kan kadang-kadang itu dianggap menyalahi ayat Al-Quran. Itu beda tafsir, atau tafsirnya menurut saya ya saya mengikuti yang ini, yang benar seperti ini. Orang tahu jin itu bukan melanggar ayat yang tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah, tidak melanggar itu. Nah, lalu orang-orang yang mengetahui dunia, alam malakut, alam jabarut dan yang lain-lain, itu dasarnya apa? Itu bisa didasari oleh ayat 37 surat Qaf. Ini cukup terkenal ayatnya sebetulnya. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahidun. Biasanya yang dikutip banyak orang kan cuma ini. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Titik kan gitu. Padahal belakangnya itu aw alqasam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya. Ini yang paling penting, sedang dia menyaksikannya. Itu yang paling penting di situ. Orang-orang itu benar-benar menyaksikan kok, gimana tadi. Cuma menyaksikannya nggak pakai indera gitu. Indera 5 tapi dengan kolbun. Kolbun itu kan bukan termasuk panca indera toh? Ada nggak panca indera itu termasuk 5 itu hati itu kan enggak. Ya itu namanya indera ke-6 itu. Dan orang-orang itu pun mendengar dan menyaksikan. Ya menyaksikan benar ya, kerajaan jin itu ya ada. Jadi di mana-mana kerajaan jin, desa jin, jin cilik, jin gede, jin elek, jin ayu, jin ganteng, jin macam-macam. Nah, itu menyaksikan, dan itu menjadi ladikro, menjadi peringatan. Nah, lalu kisah-kisah tentang manusia-manusia yang mampu berjalan ke sana kemari, lalu ketemu siapa ya,
Ya diantaranya yang bisa dijadikan dalil ayatnya itu surat Jin ayat 8. Wa anna lamasnas sama afawajadnaha muliat sang syadidaw wa syuhuba. Dan sesungguhnya kami pernah datang ke langit dan mencoba mengetahui rahasia langit, namun kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Jin-jin itu kan traveling ke sana gitu loh, untuk mencari kabar berita itu. Nah, kalau jin aja mampu bertraveling ke langit-langit itu, manusia itu lebih mulia daripada jin. Sing lebih mulia gitu. Nah ya. Nah, bahkan di ayat yang lain, kalau kalian menghendaki menembus langit itu, tembuslah, dan tidak bisa menembus kecuali illa bisultan, kan begitu. Itu ayat Al-Qur'an juga. Nah, itu menunjukkan ada traveling seperti itu, ada dasarnya. Kan seringkali orang mengatakan itu syirik, itu melanggar ayat-ayat Allah. Kalau menurut saya ya karena penafsirannya yang berbeda dengan yang saya sampaikan tadi. Tapi paling tidak 3 ayat ini bisa dijadikan dasar bahwa orang indigo itu tidak salah, orang berkomunikasi dengan jin itu tidak salah. Yang salah itu adalah minta tolong pada jin, apalagi menyembah jin. Itu yang salah. Itu tidak salah dari ayat-ayat. Oke, tanya jawabnya nanti ya, tanya jawabnya nanti. Nah, sekarang saya lanjutkan. Wa fi ba'dil akhbari al-marwiyati. Nah, ini ada hadis-hadis. Tadi kan akan menjadi fitnah bagi orang-orang yang belum mampu berakhlak dengan ar-rahmah al-ilahiyah. Kan begitu tadi ya. Nah, ada contohnya 4 atau 5 ya? 5 ya. Nah, sekarang Syekh Ibnu Abbad yang mengarang Syarah Al-Hikam ini mengungkapkan beberapa hadis. Wa fi ba'dil akhbari al-marwiyati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan sebagian hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Manaza'tu ar-rahmata, aku tidak mencabut rahmah, kasih sayang, illa min qalbin syaqiyyin, kecuali dari hati yang celaka." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Tetapi ada redaksi yang lain. Kalau di dalam kitabnya kan manaza'tu ar-rahmata. Itu kok sepertinya ini harusnya hadis qudsi kalau bahasanya seperti ini, manaza'tu ar-rahmata illa min qalbin syaqiyyin. Itu mestinya qala Allahu ta'ala manaza'tu ar-rahmata illa min qalbin syaqiyyin. Tetapi di riwayat Imam Tirmidzi itu ada satu redaksi yang lebih tepat menurut saya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tunza'ur rahmatu. Jadi bukan manaza'tur rahmah, tapi la tunza'ur rahmah. Tidak dicabut rahmat illa min syaqiyyin, kecuali dari orang yang celaka. Pemahaman terbaliknya adalah orang itu mempunyai indikator celaka kalau dia sudah tidak mempunyai rasa kasih dan sayang. Paham? Delok orang kelaparan malah dibully. Delok wong kesakitan malah ditendang. Umpamanya begitu. Itu nggak punya rahmah, nggak mempunyai kasih sayang. Ono pitik dingklang malah dibalang. Umpamanya begitu. Nggak punya rahmah.
Nah, di dalam mensarai hadis ini, sebagian ulama berpendapat begini. Rahmat dalam penciptaan, anna rahmata fil khalqi riqatul qalb. Rahmat dalam penciptaannya aslinya adalah kelembutan hati. Dan kelembutan hati adalah tanda iman. Jadi siapa yang tidak memiliki kelembutan hati, dia tidak memiliki iman. Dan siapa yang tidak memiliki iman, dia adalah celaka. Jadi dia yang tidak diberikan kelembutan adalah orang yang celaka. Wa fi hadis Abdullah bin Amr bin As. Ini dari hadis yang lain, dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai Abdullah dan Amr. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadis ini terkenal ya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Itulah. Itu hadisnya riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi. Tetapi ada kelanjutannya, ada yang kelanjutannya tidak dicantumkan di sini. Ar-rahimu sujnatun minar rahman. Wa faman wasolaha wasolahullah, wa man qata'aha qata'ahullah. Yang artinya ar-rahimuna, orang-orang yang mempunyai rasa kasih sayang, maka mereka akan disayangi oleh Ar-Rahman. Irhamu, maka sayangilah man fil ardi, apapun man, siapa. Irhamu itu, man itu bisa bermakna yang bernyawa, bisa yang bernyawa ya kalau man itu ya. Irhamu, maka kasih sayangilah makhluk-makhluk yang di atas bumi. Yarhamkum, maka akan mengasihi kalian, manfis sama, orang-orang yang di langit. Kalau kita mempunyai rasa kasih sayang, maka makhluk-makhluk Allah yang di langit, itu maksudnya ya para malaikat, itu akan menyayangi kita. Nah, kelanjutannya ar-rahimu sujnatun. Kata-kata rahim itu sujnatun minar rahman, dibentuk dari ar-rahman, dari kata ar-rahman. Faman wasolaha, barang siapa yang menyambung silaturahim, menyambung silaturahim, wasolahullah, maka dia akan disampaikan oleh Allah. Waman qata'aha, dan barang siapa yang qat'ur rahim, memutus persaudaraan, qata'ahullah, maka dia diputus oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, bapak-bapak dan saudara-saudara, dalam banyak kisah itu sangat kasih sayang, mempunyai sifat rahmah yang sangat besar sekali. Ya, di samping dalil-dalil Al-Quran bahwa Rasulullah adalah diutus memang untuk menebar kasih sayang, di sebuah hadis dari riwayat Imam Bukhari disebutkan Rasulullah anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala inni la adkhulu fis shalah wa ana uridu itolataha fa asma'u buka as-sabiyi fa atajawwazu fi sholati mimma a'lamu min syiddati wajdi ummihi min bukaihi, yang artinya saya sholat dan saya ingin memperpanjang sholat saya itu, sehingga saya mendengar, ini Rasulullah yang bersabda, sehingga saya mendengar tangisan anak kecil dan saya menghentikan
sholat saya. Mengapa menghentikan sholat? Menghentikan sholat itu tafsirannya mempercepat sholatnya, tidak memperpanjangnya. Sebab dari apa yang saya ketahui, saya dengar dari mimma a'lamu min siddati, sebagai apa ya, dari apa yang saya ketahui tentang beratnya rasa sakit ibunya karena tangisan anak tersebut. Itu kan menunjukkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rasa kasih sayangnya sangat tinggi. Itu riwayat Imam Bukhari. Ada sebuah riwayat lagi. Wa an Aisyah radhiyallahu an qalat Ja'a a'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala tuqabbilu nasibyan fama nuqallibuhum faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam awa amliku laka an naza Allahu min qalbik ar-rahmah min qalbika ar-rahmah. Seseorang diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu an, seorang badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Badui tersebut berkata, apakah engkau mencium anak laki-laki, wahai Rasulullah? Ya, karena pernah melihat Rasulullah mencium anak kecil, maka orang badui itu, apakah engkau mencium anak laki-laki? Dengan rasa heran. Mengapa kita tidak mencium mereka? Malah Rasulullah menjawab seperti itu. Bahkan Rasulullah melanjutkan, atau apakah saya memohon untukmu bahwa Allah akan menghilangkan rahmat dari hatimu? Maka artinya orang itu harus penuh kasih sayang kepada siapapun dan apapun. Wa fil isyarati, dalam sebuah isyarat anillahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah annahu qala, Allah bersabda, abdi, hambaku, ini stahlaftuka, saat aku mengangkatmu atau memilihmu menjadi khalifah, sakoktu laka, maka aku akan membagi untukmu minar rahmah, dari ar-rahmah, kasih sayang, sakon dengan bagian, fakunta arhamu bil mar'i min nafsihi, maka kemudian engkau menjadi orang yang sangat kasih sayang kepada orang lain, melebihi kasih sayang, melebihi orang itu mengasihi dirinya sendiri. Itu kan dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah waktu meninggal pun itu sampai-sampai masih mengingat umatnya. Itu rasa kasih sayang lebih tinggi. Nah, kalau ini riwayat hadis, isyarat ini, bukan hadis ini. Waqad addaballahu ta'ala khalilahu Ibrahim alaihissalam. Sungguh Allah telah mendidik adab kepada kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Fi ba'di mawatinihi, pada asal kejadiannya. Al-azimati kang agung, al-miqdari yang terhormat. Wa'allamahu kaifa yatakhallaqu bihadzal khalqil karim. Wa'allamahu, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Ibrahim kaifa yatakhallaq, bagaimana caranya berakhlak, bihadzal khuluqi, dengan akhlak al-karimi yang mulia, inda ittilaihi alal asrori, tatkala melihat rahasia-rahasia. Ruwiya an Qasamah bin Zuhair. Qasamah bin Zuhair itu seorang tabi'in. Dia termasuk dalam jajaran rijalul hadis yang sikoh. Dia meriwayatkan hadis ini nanti rawa an Abi Musa al-Asy'ari, diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, wa an Abi Hurairah. Qasamah bin Zuhair ini tuwfiya ba'da samanin, meninggal sekitar tahun 80 Hijriah. Annahu qala, Qasamah bin Zuhair ini berkata, balagoni anna Ibrahim alaihissalam,
sampai kepadaku sebuah kabar bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan haddasa nafsahu, mengatakan kepada dirinya sendiri, annahu arhamul khalqi, sesungguhnya dia itu adalah orang yang paling kasih sayangnya kepada makhluk. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah batin seperti itu. Qala, kemudian Qasama ini melanjutkan, farafa'ahu Allahu ta'ala hatta asyrafa ala ahlil ard. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Ibrahim hatta asyrafa ala ahlil ard, sehingga melihat ke semua penduduk bumi. Jadi diangkat oleh Allah ke atas itu sampai penduduk bumi itu kelihatan oleh Nabi Ibrahim. Fa'abashara, maka kemudian Nabi Ibrahim bisa melihat a'malahum, amal-amalnya para ahli ard, penduduk bumi, wa ma yaf'alun, dan apa yang mereka perbuat. Setelah mengetahui seperti itu, faqala, kemudian Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, damir hum, hancurkan mereka. Nabi Ibrahim saja melihat penduduk bumi itu gelisah. Kan ada riwayat yang lain ya, air laut itu kan hampir setiap hari itu minta kepada Allah untuk diizinkan menggulung manusia-manusia itu karena kemaksiatan itu. Faqala Allah Ta'ala, tetapi Allah berfirman, ana arhamu bi ibadi minka, aku lebih kasih sayang kepada hamba-hambaku minka, daripadamu ya Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim. Ihbid, turunlah, ilal ard, ke bumi, fala'allahum yatubuna wa yarji'un, mudah-mudahan mereka bertobat dan kembali kepada Allah, maksudnya begitu. Oke, Bapak-bapak, malam hari ini itu yang bisa kita kaji. Insyaallah besok dilanjut lagi, masih melanjutkan tentang rahmat ini. Rahmat, orang yang mempunyai kelebihan mampu melihat rahasia-rahasia para hamba, terutama para wali, ya, harus juga berkasih sayang kepada orang-orang yang berdosa dan lain-lain tadi yang ada bersifat ar-rahmah al-ilahiyah. Ya, maka kita bisa sering-sering berdoa sebagaimana yang diajarkan di dalam Al-Qur'an. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Yaitu surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Nih, mudah-mudahan bisa Allah menurunkan kelembutan di dalam hati kita. Karena salah satu sumber orang itu tidak mempunyai rahmah itu ya karena ada kedengkian di dalam dirinya. Oke, kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudu ilayya 'inda hajati ilaihi wala tunsini ya rabbal alamin. Barakatil Fatihah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.